Kembali di Kompas Siang, Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengunjungi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko Desa Kobasoma siang hari ini. Persiapan telah dilakukan di posko pengungsian. Yang di sini bisa ikut ke belakang. Persiapan jelang kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai terlihat. Ruang makan siang yang sudah disiapkan sementara para warga mulai berdatangan guna melihat secara langsung Wapres Gibran. Persiapan telah dilakukan, para pengungsi dan anak-anak juga bersiap menerima kunjungan Wakil Presiden Gibran di tenda yang sudah disiapkan. Aparat TNI Polri telah bersiap di pos masing-masing guna mengamankan kunjungan kerja kali ini. Sebelumnya pada Rabu kemarin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di posko Desa Lewolaga dan posko Desa Kobasoma. Panglima TNI memastikan semua kebutuhan pengungsi mulai dari makanan, minuman, fasilitas tidur, kebutuhan air bersih, dan MCK serta kesehatan terlayani dengan baik. Panglima TNI juga memberikan bantuan sembako dan obat-obatan bagi para pengungsi. Tidak masalah setelah tentara ungkap, dan sebagian besar masyarakat siap untuk pindah ke lokasi ke tempat yang sudah disiapkan pemerintah. Terkait kunjungan Pak Pres besok, Keamanan sudah kita siapkan dengan baik. Di tengah hiruk-pikuk posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, ada seorang bayi lahir. Bayi ini diberi nama Gibran oleh kedua orang tuanya yang terinspirasi dari nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan melihat kondisi para pengungsi hari ini. Bayi pun akan diungsikan ke tempat yang lebih layak dan tidak terpapar abu vulkanik. Di lokasi pengungsian Desa Kobasoma, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur inilah Katarina Kirekuta, warga Desa Nawakote, merawat bayi laki-lakinya yang lahir di tengah erupsi Gunung Lewotobi. Katarina tersenyum menatap bayinya yang baru saja dilahirkan di tengah perjuangannya agar tetap hidup menghindari bahaya erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. 2 hari jelang melahirkan, Katarina dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk proses persalinan. Namun usai melahirkan, Katarina dan bayinya yang baru berusia 10 jam diminta kembali ke pengungsian lantaran puskesmas penuh dengan ibu hamil yang juga akan bersalin. Katarina bersama buah hati ketiga ini pun tiba di tenda pengungsian bersama sang suami dan orang tuanya. Terus kapan melahirkan adek? Dari malam jam 1 lewat. Jam 1 lewat. Setelah itu bawa ke tenda pengungsian kapan? Tadi pagi jam 11. Jam 11. Kenapa tidak nginap di Lewolaga? Katanya ibu hamil terlalu banyak, jadi kami bawa pulang ke sini. Oh, tadi dokter periksa bagaimana? Sehat semua. Sehat semua ya? Bayi laki-laki yang lahir di puskesmas di tengah bencana ini diberi nama Gibran oleh kedua orang tuanya. Sang ayah mengatakan nama Gibran terinspirasi dari nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurut rencana melihat kondisi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi. Rencana mau kasih nama siapa? Nama Gibran. Aku kasih nama Gibran. Panas terik dan debu vulkanik jadi ancaman bagi sang ibu, Katarina, dan sang bayi, Gibran. Bersyukur tim kesehatan Lanal Maumere mendatangi Katarina dan merekomendasikan agar Katarina dan bayinya dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman. Untuk anak bayi ini alangkah baiknya dipindah untuk ke tempat yang lebih jauh dari debu, kemudian tetap mendapatkan sinar matahari, hanya mungkin bisa dipindahkan di dalam ruangan. Kita koordinasikan untuk pemindahan ruangannya. Tak hanya nasib Katarina dan bayinya, petugas kesehatan di posko pengungsian telah mendata ibu yang kemungkinan melahirkan di pengungsian. Kini Gibran dan sang ibu serta ayahnya sudah nyaman di tempat baru yang disiapkan BNPB. Sehat selalu ya Gibran. Cito Senatun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Kita pantau bagaimana aktivitas Gunung Lewotobi dan juga kondisi para pengungsi saat ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Flores Timur. Citos, untuk saat ini tercatat kemarin ada 13.000 lebih pengungsi yang berada di 8 titik posko pengungsian. Lalu seperti apa kondisinya saat ini dan bagaimana bantuan yang telah diberikan kepada para pengungsi? Dan juga saudara, memang posko pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur hingga saat ini terdapat 8 posko, dan di situ memang terdapat 13.000 pengungsi yang sejak hari pertama memang sudah mengungsikan diri di pengungsian mandiri, kemudian ditarik oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur agar kebutuhan mereka terlayani dengan baik. Sampai saat ini, Juno, memang kebutuhan para pengungsi kami memantau bahwa semakin hari semakin berangsur kebutuhan mereka ini terlayani oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama kementerian-kementerian terkait dan juga BNPB, termasuk juga bantuan-bantuan dari TNI Polri yang memang terus berdatangan, serta bantuan dari pihak-pihak ketiga. Namun kami memantau hingga siang tadi memang masyarakat masih mengeluhkan soal ketersediaan air bersih dan ketersediaan MCK yang memang belum begitu banyak, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih, termasuk untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci pakaian, dan juga untuk kebutuhan di NCK. Karena itu diharapkan pemerintah bisa memperhatikan dua hal yang sangat krusial ini, agar kebutuhan masyarakat juga semakin hari semakin terpenuhi. Sementara untuk kondisi gunung sendiri, Juno dan juga saudara, sampai siang hari ini pihak PVMBG melaporkan bahwa masih terjadi erupsi terus-menerus, di mana ketinggian kolom abu mencapai 1.000 hingga 1.500 dan condong ke arah barat, di mana arah barat ini mengarah ke Kabupaten Sika dan kabupaten-kabupaten lain hingga ke Kabupaten Manggarai Barat atau Kota Labuan Bajo, sehingga aktivitas erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki ini mengganggu penerbangan di beberapa kabupaten yang memiliki bandara. Juno. Ya, Citos, untuk saat ini pukul berapa nanti rencananya Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka akan mengunjungi para pengungsi? Untuk rencana kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka sendiri, tadi kami memantau bahwa pukul 11 tadi Wakil Presiden telah mendarat di bandara di Kota Larantuka, dan sementara Wakil Presiden bersama rombongan akan langsung menuju ke posko pengungsian di Desa Kobasoma di tempat saya melaporkan ini, dan rencananya akan makan siang bersama para pengungsi. Selain itu, Wakil Presiden juga akan mengunjungi bayi yang kemarin sudah dilahirkan oleh salah satu pengungsi di sini yang diberi nama oleh Gibran. Tadi kami mendapat informasi dari Pas Pampres bahwa Bapak Wakil Presiden ini tertarik untuk melihat secara langsung kondisi bayi Gibran tersebut. Selain itu, Wakil Presiden juga akan meninjau beberapa posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, seperti posko di Desa Konga dan juga di Desa Putobi. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.